Lelin itu berkedip sekali, lalu 2 kali seolah bernapas selaras dengan detak jantung Arya yang cemas. Di seberang meja kayu kecil yang dipernis itu, kursi itu tetap kosong. Satu-satunya kursi yang diperuntukkan bagi wanita yang ditunggunya malam Kamis yang hujan di Jakarta itu. Arya Pratama melirik jamnya untuk ketiga kalinya dalam 10 menit, berusaha agar kekecewaan tidak terlihat di wajahnya. Restoran di sekelilingnya ramai dengan obrolan, denting gelas dan alunan musik pop akustik yang lembut. Tetapi di mejanya hanya ada keheningan yang berat karena menunggu. Cahaya kekuningan dari lampu-lampu memantul di kopi yang sudah dingin di depannya, cermin cair dari kehampaan yang mulai mengisi dadanya. Jika Anda menyukai cerita mengharukan seperti ini, silakan berlangganan saluran kami. Komentari juga dari mana Anda menonton video kami dan berikan like. Dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa kali ini akan berbeda. Setelah berbulan-bulan tenggelam dalam kesepian di apartemennya di Kebayoran Baru, hanya dikelilingi oleh spreadsheet dan laporan pekerjaan, Arya akhirnya menerima ajakan rekan kerjanya, Feni, untuk kencan buta ini. Feni bersumpah bahwa Kirana adalah orang yang istimewa, orang yang luar biasa, yang pantas mendapatkan kesempatan. Tetapi menit-menit berlalu seperti berjam-jam, dan setiap detik yang lewat terasa lebih berat dari sebelumnya. Kencan buta yang diatur dengan hati-hati oleh Feni menghilang bahkan sebelum dimulai. Arya tersenyum melankolis, lebih untuk menghibur dirinya sendiri daripada karena alasan kegembiraan yang nyata. Mungkin takdir sedang tidak berpihak padanya malam itu. Mungkin itu pertanda bahwa dia harus terus sendiri, hanya fokus pada karirnya sebagai insinyur yang sangat menyita waktunya. Dia baru saja akan mengambil dompetnya dan memanggil pelayan untuk membayar tagihan. Ketika dia mendengar suara langkah kaki ringan mendekat, ragu-ragu namun bertekad, dia mengangkat matanya dan dihadapkan pada pemandangan yang tak terduga. Seorang gadis kecil yang seharusnya tidak lebih dari 5 tahun berdiri di samping mejanya. Dia mengenakan gaun merah muda terang dengan detail bunga bordir, dan rambutnya yang ikal cokelat membingkai wajah mungil yang begitu polos sehingga tampak bersinar di bawah cahaya hangat restoran. Di tangan mungilnya, dia memegang erat kelinci mewah yang sudah pudar, dengan salah satu telinganya sedikit robek. Anak itu memandang Arya dengan campuran rasa malu dan keberanian, seolah-olah dia akan menjalankan misi yang sangat penting. "Ibu saya minta maaf atas keterlambatannya," katanya dengan suara lembut, sedikit lebih keras dari bisikan, tetapi penuh keseriusan yang tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Arya berkedip 2 kali, mengira dia salah dengar atau bingung, tetapi sebelum dia bisa merumuskan jawaban apapun, gadis itu sudah memanjat kursi kosong di depannya dengan tekad yang mengagumkan. Kaki mungilnya berayun beberapa sentimeter di atas lantai kayu, sementara dia duduk dengan nyaman, menata kelinci mewahnya di pangkuannya dengan sangat hati-hati. "Dia menyuruh saya untuk memberitahu Bapak agar tidak pergi," tambah gadis kecil itu, menatap Arya dengan mata coklat tulus, yang sepertinya membawa lebih banyak kebijaksanaan daripada yang dimungkinkan oleh usianya yang baru beberapa tahun. "Dia bilang dia sudah dalam perjalanan dan meminta saya untuk tetap di sini sampai dia tiba." Sesuatu dalam diri Arya bergerak saat itu. Emosi yang aneh, campuran kelembutan dan keterkejutan yang tidak bisa dia sebutkan, menguasai dadanya. Frustrasi dan kekecewaan yang telah tumbuh selama 40 menit terakhir lenyap begitu saja di hadapan anak pemberani yang datang kepadanya dengan pesan yang begitu sederhana namun sangat berarti. Dia mendapati dirinya tersenyum tulus untuk pertama kalinya malam itu, senyum tulus yang mencapai matanya yang lelah. "Nama kamu siapa, si kecil?" tanya Arya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, benar-benar tertarik. "Bella," jawabnya dengan bangga, mengayunkan kakinya. "Tapi semua orang memanggilku Bella." Dan ini wortel, dia memperkenalkan kelincinya, mengangkatnya agar Arya bisa melihat lebih baik. "Dia adalah sahabatku." "Senang bertemu denganmu, Bella, dan kamu juga, wortel," kata Arya, mengulurkan tangannya secara formal kepada gadis itu, yang menjabatnya dengan segala keseriusan, seorang eksekutif yang menutup kesepakatan besar. "Nama saya Arya. Saya tahu," ungkap Bella diakhiri senyum nakal. "Ibu memberitahuku tentang Bapak. Dia bilang Bapak seorang insinyur dan membangun gedung-gedung yang sangat tinggi yang mencapai awan."
Arya tertawa kecil, terpesona dengan imajinasi anak itu. Ya, tidak persis sampai ke awan, tapi beberapa memang cukup tinggi. Ibu juga bilang bapak suka buku dan jalan-jalan, lanjut Bella, semakin nyaman. Dia sangat gugup hari ini. Dia berganti pakaian 3 kali sebelum meninggalkan rumah. Benarkah? Arya merasakan kehangatan yang berbeda menjalari dadanya. Jadi dia juga gugup. Sangat gugup, tegas gadis itu dengan anggukan kepala yang meyakinkan. Dia bahkan menjatuhkan lipstiknya di lantai kamar mandi dan wortel hampir saja menjadi merah muda semua. Pada saat itu, Arya menyadari bahwa hatinya telah terbuka dengan cara yang tidak dia bayangkan mungkin terjadi malam itu. Kehadiran anak itu telah mengubah arah emosinya sepenuhnya. Tidak ada lagi ruang untuk kekecewaan atau frustrasi, hanya rasa ingin tahu yang tumbuh dan perasaan antisipasi yang tidak bisa dia tahan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muncul hampir berlari melalui pintu masuk restoran, jelas terengah-engah dan mencari seseorang. Rambut coklat panjangnya diikat ekor kuda yang setengah terurai, sedikit lembab karena gerimis halus yang mulai turun di luar. Blazer krim terangnya sedikit kusut, seolah-olah dia telah banyak berlari, dan sebuah tas besar yang tergantung di bahunya tampak hampir terlepas kapan saja. Ketika matanya akhirnya menemukan meja tempat Bella duduk di samping Arya, dia membeku sejenak. Wajahnya menunjukkan campuran lega, malu dan sesuatu yang tampak seperti rasa terima kasih. Kirana Larasati berjalan ke meja dengan langkah cepat, mencoba mengatur napas sambil meminta maaf dalam hati untuk setiap detik keterlambatannya. Ketika dia akhirnya sampai di meja mereka, dia menghela napas dalam-dalam dan memaksakan senyum yang menunjukkan betapa malunya dia dengan situasi itu. "Saya minta maaf sekali," katanya, suaranya keluar sedikit gemetar dan terengah-engah. "Lalu lintas lebih buruk dari yang saya bayangkan, dan pada menit terakhir saya tidak bisa menemukan pengasuh anak." Dia memandang putrinya dengan campuran cinta dan kekhawatiran. "Jadi akhirnya saya membawa Bella. Saya harap Anda tidak keberatan." Arya berdiri secara naluriah, mengatur kursi dan memberi isyarat agar Kirana duduk. Kekecewaan sebelumnya telah hilang sama sekali, menguap seperti kabut di bawah matahari pagi. Wanita di depannya tidak persis seperti yang dia harapkan dari kencan buta yang diatur oleh rekan kerja. Tidak ada kemewahan yang dipelajari atau kepercayaan diri yang dilatih yang dia bayangkan. Sebaliknya, ada sesuatu yang sangat nyata dan manusiawi dalam dirinya, keaslian yang menyentuh Arya dengan cara yang tak terduga. "Jangan khawatir, silakan," kata Arya dengan tulus, menunjuk ke kursi. "Bella sudah menemani saya dengan sangat baik. Kami sedang membicarakan gedung-gedung yang mencapai awan dan tentang wortel." Kirana memandang putrinya yang tersenyum bangga pada dirinya sendiri dan kemudian kembali ke Arya. Matanya coklat dan ekspresif, bersinar dengan campuran rasa terima kasih dan kelegaan. Dia duduk perlahan, masih berusaha memproses fakta bahwa pria itu tampaknya tidak kesal atau tidak nyaman dengan kehadiran seorang anak dalam apa yang seharusnya menjadi kencan romantis antara dua orang dewasa. "Terima kasih banyak sudah menunggu," kata Kirana, mengusap rambutnya dengan gugup. "Saya benar-benar mengira saya telah merusak segalanya, bahkan sebelum dimulai." "Sama sekali tidak merusak apapun," jawab Arya, kembali duduk dan mengamati Kirana dengan saksama. "Sebenarnya saya pikir ini adalah kejutan terbaik yang bisa saya terima malam ini." Kirana merasakan pipinya sedikit memerah mendengar komentar itu. Dia tidak terbiasa dengan kebaikan yang begitu tulus, terutama tidak dalam situasi di mana kebanyakan pria akan pergi begitu saja atau menunjukkan ketidaksabaran. Sambil mengatur tasnya di samping kursi dan melepas mantelnya yang lembab, dia mengamati Arya dengan lebih saksama. Dia memiliki wajah yang jujur, dengan kerutan halus di sekitar matanya yang menunjukkan seseorang yang sering tersenyum, meskipun ada juga bayangan kesedihan yang tidak bisa dia definisikan sepenuhnya. "Feni menceritakan sedikit tentang Anda," mulai Kirana, mencoba mencairkan suasana dan menenangkan kegugupannya sendiri. "Dia bilang kalian bekerja bersama di perusahaan konstruksi selama beberapa tahun." "Betul," Arya membenarkan, dalam hati berterima kasih kepada rekannya karena telah memaksanya untuk kencan ini. "Saya menangani bagian proyek struktural. Ini pekerjaan yang menuntut banyak konsentrasi, jadi saya akhirnya menghabiskan banyak waktu di kantor." "Pasti menarik,"
komentar Kirana dengan minat tulus. Saya selalu mengagumi orang yang bisa memvisualisasikan sesuatu yang belum ada dan mengubahnya menjadi kenyataan konkret. Dan Anda? Tanya Arya. Benar-benar penasaran. Feni bilang Anda bekerja di bidang kesehatan. Saya seorang perawat, jawab Kirana dengan senyum yang memadukan kebanggaan dan kelelahan. Saya bekerja di sebuah klinik di Tibet. Memang tidak glamour, tapi saya suka pekerjaan saya. Bisa merawat orang, membuat perbedaan dalam hidup mereka, meski kecil. Itu membuat saya puas. Ibu adalah perawat terbaik di seluruh dunia, Sela Bella, yang telah diam selama beberapa menit bermain dengan wortel. Suatu kali dia merawat seorang nenek yang sangat sedih, dan kemudian nenek itu bahagia lagi. Kirana tertawa kecil, membelai rambut putrinya dengan sayang. Itu benar, Ibu Tati adalah salah satu pasien favorit saya. Pelayan mendekat dengan diam-diam, membawa menu dan bertanya apakah mereka ingin memesan. Kirana membolak-balik pilihan dengan cepat, matanya tertuju pada harga dengan kekhawatiran yang terlihat yang coba dia sembunyikan. Arya memperhatikan gerakan itu dan dengan lembut menyarankan beberapa hidangan yang dia tahu sangat enak di restoran itu, termasuk hidangan anak-anak yang membuat mata Bella berbinar gembira. "Bolehkah aku memesan spaghetti bakso?" tanya gadis kecil itu, menatap ibunya dengan ekspresi tak tertahankan, yang hanya bisa dilakukan anak-anak. "Tentu saja boleh, sayangku," jawab Kirana, mengembalikan menu kepada pelayan setelah membuat pesanannya sendiri. Seiring malam berlanjut dan makanan tiba di meja, percakapan antara Arya dan Kirana mengalir dengan kealamian yang mengejutkan. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang kota, tentang kesulitan hidup di Jakarta, dengan lalu lintasnya yang kacau dan ritmenya yang ingar-bingar. Kirana bercerita tentang bagaimana dia pindah dari Yogyakarta ke ibu kota 7 tahun lalu, mencari peluang yang lebih baik dan kehidupan baru. Suaranya membawa kekuatan diam ketika berbicara tentang tantangan yang dihadapinya, meskipun dia menghindari detail yang menyakitkan. Arya, pada gilirannya, berbagi cerita tentang proyek-proyek tekniknya, tentang bagaimana dia memulai karirnya dengan mengerjakan proyek-proyek kecil, hingga mencapai proyek-proyek properti besar yang kini menjadi bagian dari kesehariannya. Tetapi dia juga keceplosan, hampir tanpa sengaja, bahwa beberapa tahun terakhir ini terasa sepi, bahwa dia telah mendedikasikan dirinya begitu banyak untuk pekerjaan, sehingga dia lupa mengurus bidang lain dalam hidupnya. Bella, di antara suapan spaghetti dan percakapan dengan wortel, mengamati kedua orang dewasa itu dengan persepsi tajam yang terkadang ditunjukkan oleh anak-anak. Dia tampak menyetujui Arya, terutama setelah dia membantunya memotong bakso menjadi potongan-potongan kecil dan berpura-pura bahwa wortel juga ingin mencicipi sedikit makanan. Ketika hidangan penutup tiba, lava cake coklat dengan es krim vanila yang dibagi Bella dengan gembira bersama ibunya, Kirana akhirnya membiarkan dirinya santai sepenuhnya. Ketegangan yang dibawanya di pundaknya sejak tiba di restoran telah hilang, digantikan oleh rasa nyaman dan koneksi yang sudah lama tidak dia rasakan. "Bolehkah saya bertanya sesuatu yang pribadi?" Arya memberanikan diri, mengaduk kopi yang baru saja dipesannya. Kirana mengangguk, penasaran sekaligus sedikit cemas. Ayah Bella, dia Arya ragu-ragu, tidak tahu persis bagaimana merumuskan pertanyaan tanpa terdengar lancang. "Dia tidak lagi menjadi bagian dari hidup kami," jawab Kirana dengan ketegasan yang mengungkapkan luka lama, "tetapi sudah sembuh. Kami berpisah ketika Bella baru berusia 1 tahun. Dia belum siap menjadi seorang ayah untuk tanggung jawab yang menyertainya, jadi dia memutuskan untuk mengikuti jalannya sendiri dan meninggalkan kami." "Saya turut menyesal," kata Arya tulus. Tidak perlu, Kirana meyakinkan, menatap putrinya dengan cinta yang memenuhi seluruh wajahnya. "Bella adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Kami berdua adalah tim yang luar biasa, kan sayang?" Bella mengangguk antusias, mulutnya masih penuh es krim. "Dan kamu?" tanya Kirana, mengalihkan perhatian kembali ke Arya. "Feni memberitahuku bahwa kamu mengalami sesuatu yang sulit beberapa tahun lalu." Arya menarik napas dalam-dalam, merasakan beratnya kenangan yang jarang dia bagikan kepada siapapun. "Saya pernah bertunangan." Dia memulai perlahan memilih kata-kata dengan hati-hati. "Karina adalah seorang arsitek.
Kami bekerja bersama di beberapa proyek. Kami punya rencana impian, semuanya terencana. Tapi 3 tahun lalu dia pergi. Kirana merasakan sakit yang tertahan dalam kata-kata sederhana itu dan tidak mendesak untuk rincian lebih lanjut. Terkadang, apa yang tidak dikatakan berbicara lebih keras daripada penjelasan terperinci manapun. Pasti sangat sulit, katanya, suaranya syarat dengan empati yang tulus. Memang, Arya mengakui. Untuk waktu yang lama, saya pikir, saya tidak akan pernah bisa membuka diri lagi kepada seseorang. Saya membangun tembok di sekitar hati saya, meyakinkan diri sendiri bahwa lebih aman untuk sendirian, hanya fokus pada pekerjaan. Tapi malam ini, duduk di sini bersama kalian berdua, dia memandang Kirana terlebih dahulu dan kemudian Bella, saya sadar bahwa mungkin saya hanya menunggu saat yang tepat. Restoran di sekitar mereka sudah jauh lebih sepi, sebagian besar meja sudah kosong, dan hanya beberapa pasangan yang tersisa di sudut-sudut yang lebih pribadi. Musik lembut terus mengalun, sekarang versi instrumental dari lagu Chrisye lama yang langsung dikenali, Kirana Dadio. Lagu ini, gumamnya, nenek saya biasa menyanyikannya untuk saya ketika saya masih kecil. Indah, setuju Arya, memperhatikan bagaimana mata Kirana bersinar dengan kenangan jauh itu. Bella telah menyandarkan kepalanya di lengan ibunya, jelas lelah setelah begitu banyak emosi dan makanan. Mata mungilnya berkedip pelan, berjuang melawan kantuk yang mulai memenangkan pertempuran. Sepertinya ada yang mengantuk, kata Arya, sambil tersenyum lembut. Iya, Kirana mengakui, membelai rambut putrinya. Kurasa sudah waktunya kita pulang. Sudah jauh melewati jam tidurnya. Arya memanggil pelayan dan ketika tagihan datang, dia mengambilnya sebelum Kirana sempat meraihnya. Tolong, biarkan saya yang bayar, katanya dengan lembut namun tegas. Lagi pula sayalah yang mengundang kalian makan malam. Tapi Kirana memulai ragu-ragu. Tidak ada, tapi desak Arya sambil tersenyum. Sangat menyenangkan bisa mengenal kalian berdua. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih karena telah mengubah apa yang bisa menjadi malam yang mengecewakan menjadi malam terbaik yang saya alami dalam waktu yang sangat lama. Kirana merasakan matanya sedikit berkaca-kaca oleh kebaikan, tulus pria yang baru saja dikenalnya itu. Terima kasih, bisiknya, suaranya syarat dengan emosi. Ketika mereka meninggalkan restoran, gerimis ringan yang turun tadi telah berubah menjadi hujan yang lebih deras. Jalan-jalan Jakarta berkilauan di bawah lampu-lampu tiang, dan papan-papan reklame berwarna-warni, menciptakan pantulan yang menari-nari di aspal yang basah. Arya membuka payung yang selalu dibawanya di mobil dan segera memayungi Kirana dan Bella, melindungi mereka berdua terlebih dahulu sebelum memikirkan dirinya sendiri. Hujan mengalir di bahu blazernya, tapi dia sama sekali tidak peduli. Ada sesuatu yang hampir puitis pada saat itu. Air jatuh dengan lembut di sekitar mereka saat mereka berjalan melintasi tempat parkir yang terang. Mobil saya di sana, Kirana menunjukkan sebuah sedan putih yang sudah agak tua yang diparkir beberapa meter jauhnya. Biarkan saya bantu, tawar Arya. Memegang payung dengan mantap sementara Kirana membuka pintu belakang dan mendudukkan Bella di kursi anak. Gadis kecil itu sudah hampir tertidur lelap. Memeluk wortel seolah kelinci mewah itu adalah harta paling berharga di dunia. Ketika Kirana akhirnya duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mesin, dia membuka kaca jendelanya secukupnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Arya berdiri di sampingnya, basah kuyup tetapi tersenyum, seolah itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Malam ini luar biasa, kata Kirana. Suaranya bersaing dengan suara hujan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kesenangan ada di pihak saya, Arya meyakinkan. Bolehkah kita bertemu lagi? Mungkin untuk minum kopi atau jalan-jalan di taman jika cuaca membaik. Kirana ragu-ragu hanya sedetik sebelum tersenyum lebar. Saya akan sangat senang. Mereka bertukar nomor telepon dengan cepat. Jari-jari Arya mengetikkan informasi di ponselnya yang sudah setengah basah karena hujan. Sebelum pergi, Bella terbangun sejenak untuk melambai dari jendela, berteriak dengan suara mengantuknya. Dah, Om Arya. Arya balas melambai, merasakan hatinya menghangat dengan cara yang sudah bertahun-tahun tidak dia rasakan. Dia berdiri di sana, di bawah hujan menyaksikan mobil Kirana menghilang di tikungan, membawa serta 2 orang yang dalam beberapa jam telah mengubah sepenuhnya perspektifnya
tentang kehidupan dan cinta. Hari-hari berikutnya, Arya mendapati dirinya terus-menerus memikirkan Kirana dan si kecil Bella. Dia mengirim pesan keesokan harinya, menanyakan apakah mereka sudah sampai di rumah dengan selamat. Kirana membalas dengan pesan suara yang hangat, menceritakan bahwa Bella telah tidur sepanjang perjalanan dan bangun keesokan paginya bertanya kapan mereka akan bertemu Om Arya lagi. Pesan pertama itu memulai pertukaran percakapan yang konstan. Mereka berbicara setiap hari, berbagi detail kehidupan sehari-hari, lelucon, kekhawatiran, dan impian. Arya menemukan bahwa Kirana memiliki selera humor yang tajam, bahwa dia suka membaca novel detektif dan diam-diam menyukai film superhero. Kirana pada gilirannya mengetahui bahwa Arya sangat menyukai fotografi, mengoleksi piringan hitam lagu-lagu pop Indonesia lawas, dan memiliki impian lama untuk mengunjungi pantai-pantai di Indonesia Timur. 2 minggu setelah pertemuan pertama mereka bertemu lagi. Kali ini Arya menyarankan untuk minum kopi di sebuah kafe tradisional di daerah Cikini, tempat menawan dengan dinding bata ekspos dan aroma roti segar yang khas. Kirana membawa Bella, yang sudah memperlakukan Arya seperti teman lama, menunjukkan kepadanya gambar-gambar yang dibuatnya di sekolah dan menceritakan kisah-kisah tentang bonekanya dengan penuh semangat anak usia 5 tahun. Arya mendengarkan semuanya dengan perhatian tulus, mengajukan pertanyaan, tertawa pada saat yang tepat, dan menunjukkan minat yang sangat menyentuh hati Kirana. Dia tidak terbiasa dengan pria yang memberikan perhatian tulus pada putrinya, yang melibatkannya dalam percakapan dan memperlakukannya dengan hormat dan kasih sayang. Di akhir pekan berikutnya, Arya mengundang mereka berdua untuk piknik di kawasan GBK. Hari itu cerah, sesuatu yang langka di Jakarta, dan taman itu penuh dengan keluarga yang menikmati cuaca yang menyenangkan. Arya datang membawa keranjang piknik, berisi barang-barang, sandwich, buah-buahan segar, jus jeruk, dan bahkan beberapa kue kering buatan ibunya khusus ketika dia tahu putranya akan kencan istimewa. Bella berlari di rumput, mengejar merpati dan tertawa keras, sementara Arya dan Kirana mengobrol sambil duduk di atas tikar, kotak-kotak yang dibentangkan di bawah naungan pohon besar. Itu adalah momen damai dan kebahagiaan sederhana, jenis momen yang keduanya lupa bahwa mungkin untuk dialami. Kau tahu, Kirana memulai, mengamati putrinya bermain di kejauhan, aku tidak menyangka akan semudah ini bersamamu. Setelah semua yang kualami, aku telah membangun begitu banyak penghalang, begitu takut terluka lagi. Aku sangat mengerti, jawab Arya, meraih tangannya dengan lembut. Aku juga takut, tapi ada sesuatu dalam dirimu, dalam kalian berdua, yang membuat segalanya terasa alami, benar. Kirana balas menggenggam tangannya, merasakan air mata mengancam akan muncul di matanya. Dia tidak ingin menangis, tidak di sana, tidak di saat yang sempurna itu. Tapi sulit menahan emosi karena akhirnya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, dia pantas bahagia lagi. Bella berlari kembali, membawa bunga kuning kecil yang ditemukannya. Lihat Bu, untuk Ibu. Gadis kecil itu memberikan bunga itu kepada Kirana dengan senyum berseri, lalu menoleh ke Arya. Om Arya, apakah Om akan menikah dengan ibuku? Pertanyaan itu membuat keduanya benar-benar terkejut. Kirana memerah sampai ke akar rambutnya, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sementara Arya tertawa terkejut sekaligus senang. Bella, seru Kirana, malu. Kamu tidak bisa bertanya seperti itu. Tapi kenapa? Desak gadis kecil itu dengan segala kepolosan dunia. Aku suka Om Arya, dia baik. Dan ibu banyak tersenyum saat bersama dia, Bu. Arya berjongkok hingga sejajar dengan Bella dan berkata dengan sangat serius, kau tahu Bella, ibumu adalah orang yang sangat istimewa, dan kamu juga. Saat kita sangat menyayangi seseorang, kita harus memastikan melakukan hal-hal dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. Tapi aku bisa janjikan satu hal padamu. Aku akan menjaga kalian berdua dengan baik. Kamu bisa percaya padaku. Bella mengangguk puas, seolah jawaban itu persis seperti yang perlu didengarnya, dan kembali berlari di rumput. Sudah benar-benar melupakan pertanyaan yang diajukan. Kirana memandang Arya dengan ekspresi yang bercampur antara malu, geli, dan sesuatu yang lebih dalam yang belum siap dia sebutkan. Maaf soal itu, katanya. Anak-anak tidak punya filter. Tidak perlu minta maaf, Arya meyakinkan.
kembali duduk di sampingnya. Sebenarnya, aku pikir Bella benar dalam banyak hal. Kamu memang lebih banyak tersenyum saat kita bersama. Dan aku juga lebih banyak tersenyum saat bersama kalian. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Arya dan Kirana menjadi bagian penting dalam kehidupan satu sama lain. Mereka makan malam bersama setidaknya 2 kali seminggu, selalu melibatkan Bella dalam program tersebut. Mereka pergi ke bioskop untuk menonton film animasi, mengunjungi Museum Nasional setelah renovasi, menghabiskan sore hari di SeaWorld Ancol, melihat Bella terkagum-kagum dengan ikan berwarna-warni dan hiu yang berenang dengan agung di balik kaca tebal. Arya diperkenalkan kepada teman-teman Kirana, sekelompok kecil namun setia rekan kerja dari klinik tempatnya bekerja. Mereka menerimanya dengan hati-hati pada awalnya, tetapi segera menyadari bahwa niatnya tulus. Kirana pada gilirannya bertemu orang tua Arya dalam acara makan siang hari Minggu di rumah mereka di Bintaro. Ibu Arya, Ibu Wati, langsung jatuh cinta pada Bella dan menghabiskan sore hari menunjukkan foto-foto lama Arya kecil yang membuat Arya malu dan Kirana senang. Sepertinya kepingan-kepingan teka-teki akhirnya pas di tempatnya. Tetapi hidup, seperti biasanya, memutuskan untuk menguji kekuatan hubungan yang baru terbentuk itu. Saat itu hari Kamis yang kelabu di bulan Oktober, ketika semuanya mulai berantakan. Kirana sedang berada di tengah-tengah jam kerjanya di klinik, merawat seorang pasien lanjut usia yang datang untuk berobat 2 kali seminggu. Ketika Direktur Administrasi, Ibu Mega, memintanya untuk berbicara secara pribadi. Kirana, bisakah kita bicara sebentar di kantor saya? Suara direktur itu serius, syarat dengan ketegangan yang segera menyalakan peringatan di benak Kirana. Tentu jawabnya, menyerahkan obat yang sedang disiapkannya kepada perawat lain dan mengikuti Ibu Mega menyusuri koridor sempit ke ruangan kecil yang berfungsi sebagai kantor administrasi. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Kirana merasakan perutnya mulas. Ibu Mega, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun yang selalu adil tetapi terus terang, memiliki ekspresi penyesalan yang tulus di wajahnya. "Silakan duduk," katanya, menunjuk ke kursi plastik di seberang meja yang penuh dengan kertas dan map. Kirana menurut, tangannya sedikit berkeringat saat dia menunggu untuk mendengar apa yang akan dikatakan direktur itu. "Kirana, kamu adalah salah satu perawat terbaik yang pernah bekerja di sini." Ibu Mega memulai, dan setiap kata yang menyusul terasa beratnya 1 ton. "Kamu berdedikasi, penuh kasih sayang kepada pasien, selalu tepat waktu dan bertanggung jawab. Karena itu, apa yang perlu saya sampaikan sekarang adalah salah satu hal tersulit yang pernah harus saya lakukan." Jantung Kirana berdebar kencang. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi, bahkan sebelum kata-kata itu diucapkan. Klinik sedang mengalami kesulitan keuangan yang serius. Lanjut direktur itu, melepas kacamatanya dan menggosok matanya yang lelah. "Kami kehilangan beberapa asuransi penting dalam beberapa bulan terakhir. Biaya meningkat dan situasinya menjadi tidak berkelanjutan. Pemilik sudah mencoba segalanya, tetapi tadi malam diputuskan bahwa kami harus menutup pintu." "Tutup?" Kirana nyaris tidak bisa mengucapkan kata itu. Seluruh dunianya bergetar di bawah kakinya. "Sayangnya ya," Ibu Mega membenarkan, suaranya tercekat. "Kita punya waktu sampai akhir bulan untuk menyelesaikan semua kegiatan. Semua karyawan diberhentikan. Kalian akan menerima pesangon sesuai hukum, tetapi saya tahu itu bukan penghiburan yang cukup. Saya turut prihatin, Kirana. Saya benar-benar minta maaf." Kirana keluar dari ruangan itu dalam keadaan syok. Dinding koridor tampak menyempit di sekelilingnya, dan dia harus bersandar ke dinding yang dingin sejenak untuk mengatur napas. Bagaimana dia akan membayar sewa? Bagaimana dia akan membayar tagihan? Dan sekolah Bella, obat-obatan ketika gadis kecil itu sakit, makanan semuanya. Dia menyelesaikan pekerjaannya hari itu dengan autopilot, tersenyum mekanis kepada pasien, sementara pikirannya berputar-putar putus asa, mencoba mencari solusi. Ketika akhirnya sampai di rumah, hari sudah malam. Bella ada di rumah tetangganya, Ibu Karti, seorang pensiunan yang selalu membantu. Kirana bila diperlukan, Kirana menjemput putrinya, berterima kasih kepada tetangganya, dan menaiki tangga ke apartemennya yang kecil, namun nyaman di lantai 3 sebuah gedung tanpa lift. Bella berceloteh tentang harinya di sekolah.
Tetapi Kirana nyaris tidak bisa memperhatikan. Kepalanya sakit dan dadanya sesak karena kecemasan yang tumbuh setiap menit. "Ibu baik-baik saja?" tanya Bella, suaranya yang khawatir memecah pusaran pikiran Kirana. "Iya sayang," Kirana berbohong, memaksakan senyum. "Ibu cuma sedikit capek hari ini." Malam itu, setelah menidurkan Bella, Kirana duduk di sofa ruang tamu yang sudah usang dan akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Dia menangis diam-diam, meredam isak tangisnya agar tidak membangunkan putrinya. Semua kekuatan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, semua tekad untuk menjadi ibu dan ayah, pada saat yang sama, untuk terus maju sendirian, semuanya tampak hancur pada saat itu. Ponselnya bergetar di meja kopi. Itu adalah pesan dari Arya yang menanyakan bagaimana harinya. Kirana memandangi layar yang menyala dan merasakan sesak yang lebih besar di dadanya. Bagaimana dia akan menceritakan ini padanya? Mereka baru bersama selama 3 bulan. Adilkah membebaninya dengan masalahnya? Bagaimana jika dia memutuskan bahwa Kirana terlalu banyak bawaan, bahwa dia tidak sepadan dengan usahanya? Kirana memutuskan untuk tidak menjawab malam itu. Dia butuh waktu untuk memproses, untuk memikirkan bagaimana menghadapi semua itu sebelum melibatkan Arya dalam krisis pribadinya. Hari-hari berikutnya, Kirana mencoba menyembunyikan apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum ketika bersama Arya, berpura-pura semuanya baik-baik saja, mengalihkan pembicaraan setiap kali dia bertanya tentang pekerjaan. Tapi Arya tidak bodoh. Dia memperhatikan perubahan itu, ketegangan yang dibawa. Kirana di pundaknya, cara dia terkadang menjadi jauh di tengah percakapan, tenggelam dalam pikiran yang jelas menyiksanya. "Kirana, apa yang terjadi?" tanyanya suatu malam ketika mereka sedang duduk di sofa rumahnya setelah makan malam. Bella sudah tidur di kamar dan televisi menyala pelan di latar belakang, tetapi tak satu pun dari mereka yang memperhatikan. "Tidak ada, semuanya baik-baik saja," jawab Kirana otomatis, menghindari tatapannya. "Tidak." Arya bersikeras dengan lembut, meraih tangannya. "Aku merasakannya. Kamu tidak sama lagi seperti beberapa minggu terakhir. Kamu membawa beban dan kamu tidak membiarkanku membantu." Kirana merasakan air mata muncul lagi, tetapi kali ini dia tidak bisa menahannya. "Aku kehilangan pekerjaan." Akhirnya dia mengaku, suaranya pecah. "Klinik akan tutup. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan, Arya. Aku punya tagihan yang harus dibayar, Bella bergantung padaku, dan aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku akan berhasil." Arya menariknya ke dalam pelukan erat, membiarkannya menangis di bahunya. Dia tidak mengatakan apa-apa selama beberapa menit, hanya memeluknya, membiarkannya melampiaskan semua kecemasan yang disimpannya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" tanyanya ketika Kirana akhirnya sedikit tenang. Karena Kirana menyeka air mata dengan punggung tangannya. "Karena aku tidak ingin menjadi beban untukmu. Kita baru bersama begitu sebentar. Tidak adil melemparkan semua masalahku padamu." "Kirana, lihat aku," pinta Arya, dengan lembut memegang wajahnya di antara kedua tangannya. Ketika dua orang benar-benar peduli satu sama lain, masalah satu orang menjadi masalah orang lain. Kamu bukan beban. Kamu tidak pernah dan tidak akan pernah. Biarkan aku membantu. Biarkan aku berada di sisimu saat kamu menyelesaikan ini. "Tapi bagaimana?" tanya Kirana, suaranya masih lemah. "Aku perlu mencari pekerjaan lain dan bidang kesehatan sangat kompetitif di Jakarta. Mungkin butuh berbulan-bulan sampai aku mendapatkan sesuatu. Jadi kita akan gunakan bulan-bulan itu," kata Arya dengan tekad. "Kita akan perbarui CV-mu. Kita akan cari lowongan bersama. Kita akan lakukan apapun yang diperlukan. Dan sementara itu, jika kamu butuh bantuan dengan tagihan, aku bisa meminjamkan." "Tidak." Kirana langsung menolak, menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa menerima uang darimu. Itu akan mengubah segalanya di antara kita." "Kalau begitu itu bukan pinjaman," Arya mengoreksi. "Itu akan menjadi dukungan sementara dari seseorang yang sangat peduli padamu dan ingin melihatmu baik-baik saja. Tanpa tuntutan, tanpa tekanan, hanya bantuan." Kirana menatap matanya dan hanya melihat ketulusan dan kekhawatiran yang tulus. Tidak ada niat tersembunyi. Tidak ada keinginan untuk mengendalikannya atau meremehkannya. Itu hanyalah seorang pria baik yang mencoba membantu seseorang yang sangat disukainya. "Terima kasih," bisik Kirana, kembali bersandar dalam pelukannya.
Terima kasih karena tidak menyerah padaku. Tidak akan pernah, janji Arya mencium puncak kepalanya. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Sejak hari itu Arya menjadi pilar dukungan yang bahkan Kirana tidak tahu dia butuhkan. Dia datang ke rumahnya setiap pagi sebelum berangkat kerja, membawa roti segar dari bakery dan kopi hangat. Sementara Bella sarapan sambil menonton kartun favoritnya, Arya dan Kirana duduk di meja dapur dengan laptop terbuka, menjelajahi situs-situs lowongan kerja, memperbarui CV-nya, menyiapkan surat lamaran yang dipersonalisasi untuk setiap lowongan. Arya memiliki kemampuan alami untuk memotivasinya di saat-saat Kirana merasa akan menyerah. Ketika dia menerima jawaban negatif dari wawancara, dia ada di sana untuk mengingatkannya bahwa itu bukan masalah pribadi, bahwa pasar sedang sulit bagi semua orang, dan pekerjaan yang tepat pada akhirnya akan muncul. Ketika dia merasa tidak aman tentang kualifikasinya, dia mendaftar semua pencapaian profesionalnya, semua saat dia telah membuat perbedaan dalam kehidupan pasien-pasiennya. Kirana menghadiri beberapa wawancara selama beberapa minggu berikutnya. Beberapa di klinik kecil di lingkungan yang lebih jauh dari kota. Yang lain di rumah sakit besar di mana persaingannya ketat. Dia pulang ke rumah dengan kelelahan, terkuras secara fisik dan emosional. Tetapi selalu menemukan Arya menunggunya, siap mendengarkan bagaimana kelanjutannya, untuk menawarkan kata-kata penyemangat atau hanya untuk duduk di sampingnya dalam diam ketika kata-kata tidak diperlukan. Suatu sore, Kirana menerima telepon yang ditunggu-tunggunya. Itu dari rumah sakit swasta di daerah Rawamangun, menawarkan posisi perawat di bagian pediatri. Gajinya lumayan, tunjangannya bagus, dan jam kerjanya akan memungkinkan dia menghabiskan malam bersama Bella. Kirana langsung menerimanya, nyaris tidak bisa menahan emosi ketika menutup telepon. Dia segera menelepon Arya yang sedang rapat tetapi menjawab begitu melihat namanya di layar. "Aku dapat," Kirana praktis berteriak di telepon. Air mata kelegaan dan kebahagiaan mengalir di wajahnya. "Aku dapat pekerjaannya, Arya. Aku tahu kamu akan dapat." Jawabnya suaranya penuh kebanggaan dan kebahagiaan yang tulus. "Aku tidak pernah meragukanmu sedetik pun." Malam itu, mereka merayakannya dengan makan malam buatan rumah yang sederhana namun istimewa. Arya memasak keahliannya. Nasi goreng jamur spesial yang bahkan membuat Bella meminta tambah. Meskipun gadis kecil itu tidak terlalu suka jamur. Mereka bersulang dengan jus anggur, karena tak satu pun dari mereka banyak minum. Dan Bella bersikeras membuat bersulang sendiri dengan kata-kata yang dia ciptakan sendiri. Untuk Om Arya karena menjadi om terbaik di dunia, dan untuk ibu karena menjadi perawat paling hebat di alam semesta. Kata gadis kecil itu, mengangkat gelas plastiknya dengan segala kekhidmatan orang dewasa dalam upacara penting. Mereka mengadukan gelas mereka bersama, tersenyum seolah itu adalah momen paling sempurna yang bisa mereka jalani. Tetapi tidak semuanya berjalan mulus. Ibu Arya, Ibu Wati, meskipun sangat menyukai Kirana dan Bella pada pertemuan pertama, mulai memberikan komentar halus tentang hubungan putranya. Dia menelepon Arya pada hari Minggu malam, menanyakan bagaimana keadaannya, apakah dia yakin dengan apa yang dilakukannya, apakah dia tidak terlalu terburu-buru untuk terlibat begitu serius dengan seseorang yang sudah punya anak. "Nak, ibu hanya tidak ingin kamu terluka lagi," katanya dengan suara penuh kekhawatiran keibuan. "Kamu sudah sangat menderita saat kehilangan Karina. Ibu takut kamu terlalu cepat terikat dengan situasi ini." "Bu, aku tahu apa yang kulakukan," jawab Arya, mencoba sabar. "Kirana bukan Karina, dan aku tidak mencoba menggantikan apa yang telah hilang. Aku sedang membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Dan Bella, dia anak yang luar biasa. Aku senang bersama mereka berdua. Itu membuatku bahagia." "Ibu hanya ingin memastikan." "Nak," desah Ibu Wati. Seorang ibu selalu khawatir. Arya mengerti kekhawatiran ibunya, tetapi tidak membiarkan hal itu menggoyahkan keyakinannya tentang Kirana. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa ini nyata dan istimewa. Itu bukan hanya pelarian dari kesepian atau upaya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh masa lalu. Itu adalah sesuatu yang tulus, dibangun di atas kepercayaan, rasa hormat, dan kasih sayang yang tumbuh setiap hari. Kirana pada gilirannya juga menghadapi rasa tidak amannya sendiri. Ada malam-malam ketika dia terbangun di tengah malam, memandangi Bella yang tidur nyenyak di sampingnya,
dan bertanya-tanya apakah dia melakukan hal yang benar. Bagaimana jika Arya suatu hari menyadari bahwa dia menginginkan kehidupan yang berbeda, tanpa tanggung jawab yang datang dengan mengencani seorang ibu tunggal? Bagaimana jika dia menemukan seseorang yang lebih muda, tanpa bawaan, tanpa komplikasi? Keraguan ini menyiksanya diam-diam, tetapi Kirana berusaha untuk tidak menunjukkannya. Dia tidak ingin Arya berpikir bahwa dia tidak mempercayainya atau apa yang sedang mereka bangun bersama. Tetapi terkadang, terutama ketika dia lelah atau stres dengan pekerjaan barunya, rasa tidak aman itu muncul ke permukaan. Pada suatu malam itulah Kirana akhirnya curhat. Mereka berada di apartemennya, Bella sudah tidur berjam-jam, dan mereka menonton film di televisi tanpa benar-benar memperhatikan. Arya, boleh aku bertanya sesuatu? Kirana memulai, suaranya ragu-ragu. Tentu, selalu jawabnya, menghentikan film dan mengalihkan seluruh perhatiannya padanya. Apakah kamu pernah menyesal terlibat denganku, dengan kami? Tanyanya. Menghindari menatap langsung ke matanya, mengambil semua tanggung jawab yang datang. Dengan mengencani seseorang yang punya anak, Arya terdiam sejenak, memproses pertanyaan itu dan memilih kata-kata dengan hati-hati. Kirana, lihat aku, pintanya dengan lembut. Dia mengangkat matanya, bertemu dengan tatapan mantap dan tulusnya. Tidak pernah, tidak sedetik pun, kata Arya dengan keyakinan mutlak. Bella bukanlah tanggung jawab atau beban. Dia adalah berkah. Dan kamu adalah hal terbaik yang terjadi dalam hidupku dalam waktu yang sangat-sangat lama. Aku tahu terkadang segalanya sulit. Kita harus menyelaraskan jadwal dan tanggung jawab. Tapi aku tidak menyesali apapun. Jika aku bisa kembali ke malam itu di restoran, aku akan melakukan semuanya persis sama. Kirana merasakan air mata muncul lagi, tapi kali ini air mata kelegaan dan rasa terima kasih. Aku sangat takut, sangat takut suatu hari nanti kamu sadar bahwa kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik, seseorang tanpa semua komplikasi yang kubawa. Kamu tidak rumit, koreksi Arya, menariknya lebih dekat. Kamu nyata, kamu kuat, kamu luar biasa. Dan hal-hal yang kamu sebut komplikasi itu adalah bagian dari dirimu. Dan aku mencintai dirimu apa adanya. Itu adalah pertama kalinya kata cinta diucapkan secara eksplisit di antara mereka. Udara di ruangan itu tampak menjadi lebih padat, syarat dengan makna dan janji yang tak terucapkan. Kamu mencintai? Bisik Kirana, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mencintai, Arya membenarkan tanpa ragu. Aku mencintaimu, Kirana. Dan aku juga mencintai Bella. Kalian berdua telah menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku tidak bisa membayangkan hari-hariku tanpa kalian lagi. Kirana melingkarkan lengannya di lehernya, menciumnya dengan intensitas yang mengomunikasikan semua yang dia rasakan, tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku juga mencintaimu, gumamnya di bibirnya. Aku sangat mencintaimu, Arya. Mereka berpelukan di sofa untuk waktu yang lama, hanya menikmati kehadiran satu sama lain, merasakan kepastian bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang langka dan berharga. Bulan-bulan berikutnya adalah pertumbuhan dan penemuan bagi mereka bertiga. Kirana beradaptasi dengan cepat dengan pekerjaan barunya di rumah sakit. Menemukan bahwa bekerja dengan anak-anak yang sakit membawa tantangan yang berbeda, tetapi sama-sama memuaskan. Dia pulang ke rumah dengan cerita tentang pasien-pasien kecil yang pemberani, tentang keluarga yang berjuang melawan kesulitan, tentang kemenangan kecil, namun signifikan yang membuat semua usaha itu sepadan. Arya selalu mendukung, mendengarkan setiap cerita. Dengan perhatian tulus, dia mulai mengunjungi Kirana di rumah sakit saat jam makan siangnya, jika memungkinkan, membawa makanan rumahan buatan ibunya atau sandwich dari bakery favorit Kirana. Rekan-rekan kerjanya di rumah sakit segera menyadari romansa itu dan beberapa perawat yang lebih tua tidak melewatkan kesempatan untuk mengomentari betapa beruntungnya. Kirana menemukan pria yang begitu berdedikasi dan penuh kasih. Bella pada gilirannya sedang berkembang. Kehadiran Arya yang konstan dalam hidup mereka telah membawa stabilitas emosional yang sangat dibutuhkan gadis kecil itu. Dia memanggilnya Om Arya dengan penuh kasih sayang, sehingga Arya merasakan hatinya sesak setiap kali mendengarnya. Dia mengantar dan menjemputnya di sekolah ketika Kirana mendapat giliran kerja yang lebih panjang, membantu pekerjaan rumah yang sudah mulai muncul, membacakan cerita sebelum tidur.
ketika dia tinggal sampai malam di apartemen. Suatu Sabtu pagi, Arya bangun dengan ide yang telah matang di benaknya selama berminggu-minggu. Dia menelepon Kirana dan menyarankan jalan-jalan yang berbeda, menghabiskan akhir pekan di puncak. Cuaca mulai lebih dingin menjelang musim hujan, dan dia pikir itu akan menjadi sempurna bagi mereka bertiga untuk memiliki waktu khusus bersama, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Kirana awalnya ragu-ragu, khawatir tentang biaya, tetapi Arya bersikeras itu akan menjadi hadiahnya untuk mereka. Dia sudah mencari wisma yang nyaman dan ramah keluarga, dengan pemandangan indah dan sarapan yang melimpah. Setelah beberapa desakan, Kirana akhirnya setuju, dan Bella melompat kegirangan ketika tahu mereka akan bepergian. Perjalanan ke puncak penuh dengan tawa dan nyanyian. Arya mengemudikan mobilnya sementara. Kirana mengontrol musik, memutar lagu-lagu lama yang mereka berdua sukai, dan beberapa lagu anak-anak untuk Bella bernyanyi bersama. Pemandangan berangsur-angsur berubah saat mereka mendaki kawasan itu. Pepohonan menjadi lebih lebat dan udara lebih segar dan sejuk. Ketika mereka tiba di wisma, hari sudah mulai malam. Tempat itu persis seperti di foto yang dilihat Arya. Bangunan menawan dengan gaya pedesaan, dengan atap miring dan jendela-jendela dengan pot-pot bunga berwarna-warni. Pemilik wisma, Pak Berto, seorang pria paruh baya dengan senyum hangat, menyambut mereka secara pribadi dan menunjukkan kamar-kamar yang telah dipesan Arya. 2 kamar terpisah tetapi bersebelahan, satu untuk Kirana dan Bella, satu lagi untuk Arya, menghormati batasan yang telah mereka tetapkan untuk hubungan itu. Akhir pekan itu ajaib. Mereka berjalan-jalan di sekitar area pusat wisata, mencicipi makanan ringan lokal dan membeli oleh-oleh. Bella mendapatkan boneka beruang baru yang dia beri nama Federico dan perkenalkan kepada Wortel sebagai sahabat barunya. Mereka makan siang di restoran dengan pemandangan pegunungan, makan sate dan tertawa melihat ekspresi lucu Bella saat mencoba beberapa hidangan baru. Pada Sabtu malam, setelah Bella akhirnya tertidur lelap karena kelelahan bermain, Arya dan Kirana duduk di teras kamar Kirana yang menghadap kebun teh. Udara malam yang sejuk terasa menyegarkan. Kirana terbungkus selimut tebal, kakinya yang telanjang terjulur ke arah udara terbuka. "Terima kasih untuk semua ini," kata Kirana lembut, menatap Arya dengan ekspresi terima kasih yang mendalam. "Untuk akhir pekan ini, untuk semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Terkadang aku masih tidak percaya aku seberuntung ini." "Akulah yang beruntung," koreksi Arya, duduk lebih dekat dengannya. "Kalian berdua memberiku tujuan lagi, alasan untuk bangun dengan semangat setiap pagi. Sebelum kalian, aku hanya ada, tidak benar-benar hidup." Mereka terdiam nyaman selama beberapa menit, hanya memandangi pemandangan dan menikmati kehadiran satu sama lain. Kirana lah yang memecah kesunyian, mengajukan pertanyaan yang sudah ada di benaknya selama beberapa waktu. "Arya, apakah kamu pernah memikirkan masa depan? Masa depan kita?" Dia berbalik untuk menatapnya langsung. Matanya memantulkan cahaya redup dari lampu teras. "Setiap hari aku memikirkan bagaimana rasanya bangun setiap pagi denganmu di sisiku. Aku memikirkan bagaimana rasanya secara resmi menjadi bagian dari kehidupan Bella. Bukan hanya sebagai Om Arya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar bisa dia andalkan selalu. Aku memikirkan tentang membangun keluarga sejati dengan kalian berdua." Jantung Kirana berdebar kencang. "Dan apa yang menghalangimu?" "Tidak sih yang menghalangiku," jawab Arya. "Aku hanya menunggu saat yang tepat, momen yang sempurna untuk melakukan hal-hal dengan cara yang pantas kalian dapatkan." Kirana tidak mendesak lebih jauh, tetapi menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya, membiarkannya menghangatkan dadanya. Pada hari Minggu sebelum kembali ke Jakarta, mereka mengunjungi sebuah tempat di puncak bukit dengan pemandangan yang indah. Tempat itu tenang dan sederhana, tetapi memiliki kedamaian yang menyentuh jiwa setiap pengunjung. Bella berlari-lari kecil, membuat permintaan rahasia yang dia tolak untuk diungkapkan, bahkan ketika Kirana memaksa. Arya berdiri sejenak di tepi, matanya terpejam dalam doa hening. Ketika mereka kembali ke Jakarta sore itu, ketiganya lelah tetapi sangat bahagia. Akhir pekan itu telah memperkuat ikatan di antara mereka, menciptakan kenangan yang akan mereka bawa selamanya. Minggu-minggu berikutnya adalah rutinitas, tetapi rutinitas yang baik, nyaman. Arya mulai menghabiskan lebih banyak waktu di apartemen Kirana,
membawa barang-barang pribadinya sedikit demi sedikit, mulai dari sikat gigi hingga beberapa buku dan baju ganti. Kirana tidak mengomentari hal ini secara eksplisit, tetapi dia memperhatikan dan menghargai bagaimana Arya secara bertahap menjadi bagian permanen dalam hidup mereka. Selama periode inilah Arya mengambil keputusan penting. Dia mulai mencari apartemen yang lebih besar dengan 3 kamar tidur. Di lingkungan yang berjarak wajar dari rumah sakit tempat Kirana bekerja dan perusahaan konstruksi tempat dia mengembangkan proyeknya. Dia belum memberitahu Kirana tentang hal ini, ingin menjadikannya kejutan untuk saat yang tepat. Suatu sore, saat mengunjungi apartemen yang sangat bagus di jalan yang rindang di Cipete, Arya mendapat visi yang jelas tentang masa depan. Dia membayangkan Bella berlari di koridor, Kirana menyiapkan kopi di dapur yang luas, dirinya sendiri pulang kerja dan disambut oleh 2 orang yang telah menjadi pusat dunianya. Gambaran itu begitu jelas, begitu sempurna, sehingga dia tahu dengan pasti bahwa inilah yang dia inginkan selama sisa hidupnya. Keesokan harinya, Arya pergi ke toko perhiasan tradisional di pusat Jakarta. Sebuah toko yang telah ada selama beberapa dekade dan dikenal dengan karya-karya uniknya. Pemiliknya, Pak Paulus, seorang pria lanjut usia dengan pengalaman puluhan tahun di bidangnya, menyambutnya dengan perhatian penuh dari seseorang yang mengerti bahwa dia sedang berhadapan dengan momen yang sangat istimewa dalam hidup seseorang. Saya mencari cincin pertunangan, jelas Arya, merasakan jantungnya berdebar kencang hanya dengan mengucapkan kata-kata itu. Sesuatu yang istimewa, unik, untuk seorang wanita yang telah mengubah hidupku sepenuhnya. Pak Paulus tersenyum bijak, mengenali binar di mata Arya sebagai sesuatu yang telah dia lihat ribuan kali sepanjang karirnya. Ceritakan tentang dia, pintanya, memberi isyarat agar Arya duduk di kursi yang nyaman, sementara dia mulai memisahkan beberapa perhiasan. Arya menghabiskan 20 menit berikutnya bercerita tentang Kirana, tentang bagaimana mereka bertemu, tentang Bella, tentang semua yang telah mereka jalani bersama dalam beberapa bulan terakhir. Pak Paulus mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan, dan kemudian akhirnya menunjukkan sebuah cincin yang membuat jantung Arya berhenti sejenak. Itu adalah perhiasan yang lembut, namun memiliki karakter tersendiri. Sebuah berlian tunggal yang tidak terlalu besar, dikelilingi oleh detail kecil emas putih, yang membentuk pola yang samar-samar menyerupai kelopak bunga. Itu klasik sekaligus modern, sederhana namun mencolok. Itu sempurna. Yang ini, kata Arya tanpa ragu, ini cincinnya. Pak Paulus membungkus kotak itu dengan sangat hati-hati, memberikan saran tentang cara menyimpan dan kapan harus memberikannya. Arya meninggalkan toko perhiasan dengan jantung berdebar kencang. Bungkusan kecil itu terasa jauh lebih berat di sakunya daripada ukuran fisiknya. Tetapi Arya tahu dia harus melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Dia tidak bisa begitu saja muncul dan melamar Kirana tanpa mempertimbangkan semua orang yang terlibat. Ada satu orang yang pendapatnya sangat penting baginya, Bella. Pada hari Sabtu itu Arya mengundang Bella untuk jalan-jalan istimewa, hanya berdua. Kirana terkejut dengan undangan itu, tetapi Bella melompat kegirangan dengan prospek memiliki waktu seharian penuh dengan Om Arya. Mereka pergi ke kebun binatang Ragunan, salah satu tempat favorit gadis kecil itu, di mana dia bisa menghabiskan berjam-jam mengamati binatang dan mengarang cerita tentang masing-masing dari mereka. Saat mereka makan es krim sambil duduk di bangku dekat Danau Flamingo, Arya mengumpulkan keberanian untuk melakukan percakapan terpenting dalam hidupnya. Bella, boleh Om bicara serius denganmu? Dia memulai berjongkok agar sejajar dengan mata gadis kecil itu. Tentu Om Arya, jawabnya, dengan konsentrasi menjilati es krim stroberinya. Boleh, kamu tahu Om sangat menyayangimu dan ibumu, kan? Kata Arya, memilih kata-kata dengan hati-hati. Kalian berdua sangat istimewa bagi Om. Aku juga sangat menyayangi Om, kata Bella dengan senyum manis. Om adalah Om terbaik di dunia. Bagaimana jika Om bukan lagi Ommu? Tanya Arya lembut. Bagaimana jika Om menjadi sesuatu yang lain? Sesuatu yang lebih istimewa? Bella mengerutkan kening, memproses pertanyaan itu dengan keseriusan yang hanya bisa ditunjukkan oleh anak berusia 5 tahun. Seperti apa? Seperti ayahmu, ungkap Arya merasakan matanya sedikit berkaca-kaca. Om ingin melamar ibumu, Bella.
Om ingin kita menjadi keluarga yang sesungguhnya. Tapi sebelum melakukannya, Om perlu tahu apakah kamu setuju. Karena pendapatmu adalah yang paling penting bagi Om. Mata Bella membelalak dan sejenak dia terdiam sama sekali. Kemudian tiba-tiba dia menjatuhkan es krimnya ke tanah dan melingkarkan lengan mungilnya di leher Arya, memeluknya dengan sekuat tenaga. Iya, 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 teriaknya, tertawa dan menangis pada saat bersamaan. Aku selalu ingin punya ayah, dan aku mau Om yang jadi ayahku. Arya balas memeluknya, merasakan air matanya sendiri mengalir di wajahnya, tanpa peduli siapa yang mungkin memperhatikan. Pada saat itu, dia tahu dia melakukan hal yang benar, bahwa itu adalah keputusan terpenting dan paling benar dalam seluruh hidupnya. Tapi ada satu hal, kata Bella ketika mereka akhirnya berpisah, menyeka air mata dengan punggung tangan mungilnya. Kita harus membuat kejutan yang sangat istimewa untuk ibu. Dia pantas mendapatkan kejutan terbaik di seluruh dunia. Dan itulah yang sedang Om pikirkan. Setuju Arya, tersenyum di antara air mata. Kamu mau bantu Om merencanakannya? Bella mengangguk antusias, dan mereka berdua menghabiskan sisa sore itu bersekongkol bersama, menciptakan apa yang akan menjadi lamaran pernikahan paling istimewa yang bisa mereka bayangkan. Dalam minggu-minggu berikutnya, Arya bekerja diam-diam dalam rencananya. Dia berbicara dengan manajer restoran tempat semuanya dimulai, tempat yang sama, di mana dia menunggu dengan cemas untuk kencan buta dan di mana Bella muncul dengan pesan ibunya. Manajer itu, Pak Agus, terpesona dengan cerita itu dan menawarkan untuk membantu apapun yang diperlukan. Arya juga berbicara dengan orang tuanya, menceritakan rencananya dan meminta restu mereka. Ibu Wati menangis terharu. Semua kekhawatiran sebelumnya telah hilang saat melihat betapa putranya benar-benar bahagia. Ayah Arya, Pak Anto, seorang pria yang tidak banyak bicara tetapi berhati besar, hanya memeluk putranya erat-erat dan berkata, "Kamu memilih dengan baik, Nak. Keluarga ini diberkati." Kirana sama sekali tidak menyadari rencana yang sedang dibuat di sekitarnya, hanya memperhatikan bahwa Arya tampak sangat bersemangat dan bahwa Bella memiliki binar nakal di matanya setiap kali dia melihat mereka berdua bersama. Tapi dia begitu sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari, sehingga dia tidak banyak bertanya. Suatu Kamis malam, 3 minggu setelah percakapan dengan Bella di kebun binatang, Arya menelepon Kirana. "Pakai baju yang bagus besok malam," katanya misterius. "Kita akan makan malam di luar hanya berdua. Aku sudah mengatur dengan Ibu Karti untuk menjaga Bella." Kirana tertawa menganggap lucu nada konspirasinya. "Apa yang kamu rencanakan, Arya Pratama?" "Kejutan," hanya itu yang dia katakan. "Percayalah padaku, ini akan menjadi istimewa." Kirana menghabiskan hari berikutnya dalam keadaan gugup dan bersemangat. Dia meminta pendapat rekan-rekannya di rumah sakit tentang apa yang harus dikenakan. Akhirnya memutuskan gaun biru tua sederhana, namun elegan yang menonjolkan matanya. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dari biasanya untuk menata rambut dan rias wajahnya, merasa seperti remaja sebelum kencan pertama. Ketika Arya tiba untuk menjemputnya, Kirana langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia mengenakan setelan jas yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Rambutnya tertata rapi, dan ada intensitas di matanya yang membuatnya merasa gugup. "Kamu cantik sekali," katanya, sambil menawarkan lengannya dengan gagah. "Dan kamu sangat elegan," jawabnya, menerima lengannya dan membiarkannya membimbingnya ke mobil. "Kamu akan memberitahuku kemana kita akan pergi. Kamu akan segera tahu," janjinya, membukakan pintu mobil untuknya dengan sopan. Selama perjalanan, Kirana mencoba mengorek informasi darinya, tetapi Arya hanya tersenyum misterius dan mengalihkan pembicaraan. Ketika mereka akhirnya parkir dan Kirana mengenali bagian depan restoran itu, jantungnya berdebar kencang. "Di sini," katanya, terkejut. "Disinilah semuanya dimulai." Tepat sekali, Arya membenarkan sambil menggandeng tangannya. "Kupikir ini akan menjadi tempat yang pas." Ketika mereka masuk ke restoran, Kirana segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Tempat itu tidak seramai biasanya untuk Jumat malam, dan ada alunan musik pop akustik yang lembut di latar belakang, sama seperti yang diputar pada malam mereka bertemu. Manajer menyambut mereka secara pribadi dengan senyum penuh arti dan membimbing mereka ke meja tertentu. Itu adalah meja yang sama, meja yang persis sama tempat semuanya dimulai berbulan-bulan yang lalu,
Tempat Arya menunggu dengan gugup untuk kencan yang tampaknya akan gagal, tempat Bella muncul dengan pesan polosnya dan mengubah jalan hidup mereka semua. Meja itu didekorasi lebih mewah kali ini, dengan lilin yang berkelip-kelip dan rangkaian bunga kecil yang Kirana kenali sebagai favoritnya, lili putih. Arya, Kirana memulai, tapi dia dengan lembut meletakkan jari di bibirnya, memintanya diam. Percaya saja padaku, bisiknya, menarik kursi untuknya duduk. Kirana duduk, jantungnya berdebar sangat kencang, sehingga dia yakin Arya bisa mendengarnya. Dia mengamati saat Arya duduk di seberang meja, persis seperti malam pertama itu. Tapi sekarang tidak ada kecemasan atau ketidakpastian di matanya. Hanya ada cinta dan tekad. Kau tahu, Arya memulai, beberapa jam di meja ini aku yakin bahwa cinta bukan lagi sesuatu yang mungkin bagiku. Aku pikir kesempatanku untuk bahagia telah berlalu, bahwa aku ditakdirkan untuk hidup sendiri, hanya fokus pada pekerjaan dan kenangan tentang apa yang seharusnya terjadi. Kirana mendengarkan dalam diam, air mata sudah mulai terbentuk di matanya. Lalu muncul seorang gadis kecil yang pemberani. Lanjut Arya, matanya sendiri berkilau karena emosi, memegang kelinci mewah dan memberitahuku bahwa ibunya terlambat tetapi memintaku untuk tidak pergi. Dan aku tidak pergi, Kirana. Keputusan terbaik dalam hidupku. Saat itulah Kirana melihatnya. Bella muncul dari pintu samping restoran, mengenakan gaun merah muda yang sama dengan yang dikenakannya pada malam pertama itu, memegang wortel dan tersenyum berseri-seri. Gadis kecil itu berjalan ke meja mereka dengan langkah mantap dan penuh tekad, tanpa sedikit pun rasa malu yang dia miliki saat pertama kali. "Hai Ibu," sapanya riang, memanjat kursi yang dibawa pelayan khusus untuknya. "Kejutan, Bella?" Kirana memandang bingung dari putrinya ke Arya. "Tapi kukira Ibu Karti, bagaimana? Itu semua bagian dari rencana, Bu." Jelas Bella dengan bangga, jelas puas karena berhasil menjaga rahasia. "Om Arya dan aku merencanakan semuanya bersama." Kirana benar-benar bingung, memandang dari satu ke yang lain mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Saat itulah Arya berdiri dari kursinya, dan yang mengejutkan Kirana berjalan ke sisinya dan berlutut. Seluruh restoran tampak membeku pada saat itu. Beberapa pelanggan lain yang hadir berhenti berbicara. Para pelayan terdiam di posisi mereka, bahkan musik pun tampak mengecilkan volumenya, seolah-olah seluruh dunia sedang menahan napas bersama Kirana. "Kirana Larasati," Arya memulai. Suaranya mantap meskipun emosi meluap dari setiap kata. "Selama berbulan-bulan bersamamu, aku belajar bahwa cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna. Ini tentang menemukan seseorang yang sempurna untukmu. Kamu mengajariku bahwa kesempatan kedua itu ada, bahwa mungkin untuk membangun kembali hati yang telah hancur, bahwa mungkin untuk mencintai lagi dengan cara yang lebih dalam dan lebih benar." Air mata kini mengalir deras di wajah Kirana, dan dia menutupi mulutnya dengan tangan, sudah menduga apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi masih tidak percaya sepenuhnya bahwa itu sedang terjadi. "Kamu kuat, kamu berani, kamu berdedikasi, kamu adalah ibu yang luar biasa," lanjut Arya, mengeluarkan kotak beludru kecil dari sakunya. "Dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku di sisimu, bangun bersamamu setiap pagi, menghadapi semua tantangan bersama, membangun keluarga yang sesungguhnya. Jadi aku bertanya padamu, dengan sepenuh hatiku dan dengan restu dari orang terpenting dalam hidup kita." Dia memandang Bella yang tersenyum dengan air mata di matanya juga. "Maukah kamu menikah denganku?" Arya membuka kotak itu, memperlihatkan cincin yang berkilau lembut di bawah cahaya lilin. Seluruh restoran tampak menunggu jawaban Kirana, keheningan begitu dalam sehingga mungkin untuk mendengar detak jantung setiap orang yang hadir. Kirana memandang Arya, lalu Bella, dan kemudian kembali ke Arya. Semua keraguan yang dibawanya, semua ketakutan, semua rasa tidak aman, semuanya lenyap pada saat itu. Dia melihat di wajah Arya tidak ada apa-apa selain cinta sejati dan komitmen yang tulus. Dia melihat dalam ekspresi penuh harap Bella janji akan keluarga lengkap yang selalu diinginkan gadis kecil itu. Ya, bisiknya pada awalnya, suaranya tercekat oleh emosi. Lalu lebih keras dengan lebih banyak keyakinan. Ya, aku mau menikah denganmu." Restoran meledak dalam tepuk tangan. Arya menyelipkan cincin itu ke jari.
Kirana dengan tangan yang sedikit gemetar dan kemudian menariknya ke dalam pelukan erat, menciumnya sementara air mata mereka bercampur. Bella melompat dari kursinya dan berlari untuk bergabung dalam pelukan itu, membuat mereka bertiga tertawa dan menangis pada saat bersamaan. "Sekarang Om akan jadi ayahku yang sesungguhnya," kata Bella, menatap Arya dengan mata berbinar bahagia. Tentu saja, janji Arya menggendongnya dan memeluk kedua wanita yang telah mengubah hidupnya sepenuhnya, selamanya. Makan malam yang menyusul adalah perayaan yang penuh tawa, air mata bahagia, dan rencana untuk masa depan. Arya bercerita tentang apartemen yang ditemukannya, mengungkapkan bahwa dia telah memberikan uang muka dan sedang menunggu jawaban Kirana untuk menyelesaikan pembelian. Kirana terperangah dengan tingkat perencanaannya, dengan betapa dia telah memikirkan setiap detail. Pak Agus, manajer restoran, mengirimkan sebotol anggur bersoda terbaik di rumah sebagai hadiah bersama dengan jus spesial untuk Bella. Mereka bersulang untuk masa depan, untuk keluarga yang sedang mereka bangun, untuk kesempatan kedua yang terkadang ditawarkan kehidupan saat kita paling tidak menduganya. Sudah larut malam ketika mereka akhirnya meninggalkan restoran. Kota Jakarta di luar melanjutkan ritme ingar-bingarnya, tetapi bagi mereka bertiga, waktu seakan melambat, memungkinkan mereka menikmati setiap detik dari momen sempurna itu. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Bella sudah mulai tertidur di kursi belakang, memeluk wortel dan boneka beruang Federico barunya. Kirana memandangi cincin di jarinya, masih belum bisa percaya sepenuhnya bahwa semua itu sedang terjadi. "Bahagia?" tanya Arya, menggenggam tangannya yang bebas sambil mengemudi. "Lebih dari yang pernah kubayangkan," jawab Kirana jujur. "Kamu mengubah hidup kami, Arya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." "Kamu tidak perlu berterima kasih," katanya, membawa tangan Kirana ke bibirnya dan menciumnya dengan lembut. "Kalian berdua mengubah hidupku, sama seperti aku mengubah hidup kalian. Kita adalah tim sekarang, sebuah keluarga." Ketika mereka tiba di apartemen dan membaringkan Bella di tempat tidur, gadis kecil itu sudah tertidur lelap, senyum puas di wajah mungilnya. Kirana dan Arya berdiri selama beberapa menit, hanya mengamatinya tidur, membayangkan semua momen bahagia yang masih akan mereka jalani bersama sebagai keluarga sejati. Kemudian, duduk di sofa ruang tamu dengan secangkir teh di tangan, Kirana akhirnya menanyakan sesuatu yang ada di benaknya sejak lamaran itu. "Kapan kamu tahu? Kapan kamu yakin bahwa inilah yang kamu inginkan?" Arya berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kurasa itu pada malam pertama, ketika aku melihat Bella memanjat kursi itu dan memberitahuku untuk tidak pergi. Sesuatu dalam diriku berubah saat itu. Tapi keyakinan mutlak, itu adalah saat kamu kehilangan pekerjaan. Dan aku menyadari bahwa yang kuinginkan hanyalah berada di sisimu, mendukungmu, menghadapi kesulitan bersama. Saat itulah aku mengerti bahwa cinta sejati bukan hanya tentang saat-saat bahagia, tetapi tentang memilih untuk hadir di saat-saat sulit juga." Kirana menyandarkan kepalanya di bahu Arya, merasakan kedamaian yang mendalam menyelimuti hatinya. "Aku sangat mencintaimu," gumamnya. "Sangat mencintaimu sampai terkadang menakutkan." "Aku juga mencintaimu," jawab Arya, mencium puncak kepalanya. "Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menghadapi apapun sendirian lagi. Sekarang kita bertiga selamanya." Bulan-bulan berikutnya adalah kesibukan persiapan. Arya menyelesaikan pembelian apartemen baru dan mereka menghabiskan akhir pekan mendekorasi setiap ruangan dengan hati-hati. Bella memberikan pendapat tentang warna dan membantu memilih perabot untuk kamarnya. Gadis kecil itu sangat gembira dengan prospek memiliki kamar yang lebih besar, tetapi terlebih lagi dengan gagasan bahwa dia akhirnya akan memiliki keluarga yang lengkap. Kirana dan Arya memutuskan untuk mengadakan pernikahan yang sederhana, namun bermakna, hanya dengan keluarga dekat dan teman-teman akrab. Upacara akan diadakan di tempat dengan pemandangan indah yang mereka kunjungi di puncak. Tempat Arya memanjatkan doa dalam hati agar semuanya berjalan lancar. Dan Bella tentu saja akan menjadi pengiring pengantin kecil, peran yang dia anggap sangat serius. Kisah mereka membuktikan bahwa terkadang cinta datang saat kita paling tidak menduganya dengan cara yang paling tidak terduga. Datang melalui seorang anak pemberani yang membawa kelinci mewah, melalui kesempatan kedua yang ditawarkan oleh takdir
melalui keberanian untuk membuka hati kembali setelah begitu banyak penderitaan. Dan demikianlah apa yang dimulai sebagai kencan buta, yang hampir gagal berubah menjadi salah satu kisah cinta terindah yang pernah dibayangkan oleh Arya, Kirana, dan Bella untuk dijalani. Sebuah kisah tentang kebangkitan, tentang kepercayaan yang diperbarui, tentang sebuah keluarga yang dibangun bukan hanya oleh darah, tetapi oleh cinta, rasa hormat, dan dedikasi timbal balik. Akhir cerita para pendengar yang budiman, kami harap kisah Arya, Kirana, dan Bella telah menyentuh hati Anda secara mendalam. Jika Anda percaya pada kekuatan kesempatan kedua, jika Anda percaya bahwa cinta sejati layak untuk ditunggu dan diperjuangkan, maka kisah ini dibuat untuk Anda. Sama seperti Arya menemukan keluarganya ketika dia paling tidak menduganya, sama seperti Kirana memiliki keberanian untuk membuka hatinya lagi, Anda juga dapat menemukan kisah cinta dan kebangkitan Anda sendiri. Untuk melanjutkan perjalanan yang mengharukan ini, kami telah menyiapkan pilihan khusus cerita-cerita yang sama menawannya. Anda dapat menemukannya dengan mengklik playlist di sebelah kiri Anda. Ini adalah narasi yang mengeksplorasi kompleksitas hubungan manusia, kekuatan pengampunan, dan keindahan koneksi yang tak terduga. Jika kisah ini menghangatkan hati Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami, berikan like Anda, dan bagikan dengan seseorang yang perlu percaya bahwa hari-hari yang lebih baik akan datang. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang merayakan kehidupan dalam segala nuansanya. Dan Anda, pendengar yang budiman, pernahkah Anda mengalami kesempatan kedua yang mengubah hidup Anda? Pernahkah Anda dikejutkan oleh cinta ketika Anda paling tidak menduganya? Ceritakan kepada kami di kolom komentar kisah Anda sendiri. Kami akan senang mengetahui bagaimana takdir menyentuh hidup Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali, tidak pernah ada kata terlambat untuk bahagia. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan yang mengharukan ini bersama Arya, Kirana, dan Bella. Kami tidak sabar untuk berbagi lebih banyak cerita yang akan menyentuh jiwa Anda. Jangan lewatkan konten kami selanjutnya.